Oke, 1 bintang, 1 bintang, 2 bintang, 2 bintang, 2 bintang, dan 1 bintang. Base nomor 1. Oke, jika kalian sedang mencari base TH12 yang berpotensi besar jika diserang oleh lawan hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja, mungkin saya bisa sarankan base yang satu ini. Karena jika kita lihat untuk base ini itu terbagi menjadi 2 area, yaitu area base bagian luar dan juga area base bagian dalam. Yang mana jika kita lihat untuk area base bagian luar ini, itu penempatan bangunannya sangatlah berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Yang mana juga kondisi seperti ini tentunya akan sangat merepotkan bagi lawan yang bermain pasukan yang karakternya penyerang target bebas terdekat. Contohnya mungkin seperti Valkyrie, Naga, atau yang lainnya. Karena akan ada potensi yang sangat besar sekali pasukan lawan hanya akan mengelilingi base ini. Dan tentunya secara tidak langsung membiarkan area pertahanan base bagian dalam kita itu terus-menerus menyerang pasukan lawan yang sedang memutari area base bagian luar ini. Ya pastinya lama-kelamaan pasukan lawan akan habis juga dan hasil akhirnya adalah TH gagal dihancurkan. Itulah kenapa saya bilang untuk base ini sangat besar sekali jika diserang musuh hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Dan okelah, untuk bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base kali ini adalah Electro Titan atau juga Golem Ace. Base nomor 2. Oke, jika kalian sedang mencari base TH12 dengan tujuan untuk dijadikan pertahanan war klan, saya bisa rekomendasikan base yang satu ini. Karena untuk base ini benar-benar bisa saya bilang hampir mendekati sempurna. Karena banyak sekali konsep-konsep base yang diterapkan. Di antaranya ada konsep base tembok putus, jebakan TH, dan juga pertahanan penting pada base ini bisa saya bilang sangatlah aman. Mengingat semuanya tidak terjangkau oleh serangan hero ratu pemanah lawan dari area luar tembok. Karena seperti yang kita tahu untuk jangkauan serangan hero ratu pemanah adalah 5 petak. Sedangkan untuk semua bangunan penting pada base ini itu berposisi di petak ke-6 di balik tembok yang memisahkannya. Dan spesial pada base ini yaitu bangunan 2 Inferno yang berposisi di area sini mungkin bisa saya bilang adalah titik tumpu kekuatan pada base ini. Karena jika sampai untuk 2 bangunan Inferno Tower ini dilewatkan oleh pasukan lawan, maka harapan untuk bisa meratakan base ini bisa saya bilang sudah hampir tidak ada. Dan okelah, untuk bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base kali ini adalah Minion Super atau juga Titan Electro. Base nomor 3. Oke, lanjut lagi ke base TH12 berikutnya. Dan untuk base ini sebenarnya untuk konsepnya mungkin hampir mirip-mirip dengan base nomor 2 sebelumnya, yaitu tembok putus, jebakan TH, dan juga posisi penempatan bangunan pertahanan-pertahanan pentingnya yang tergolong sangat aman dari jangkauan pasukan lawan, terlebih lagi bagi hero ratu pemanah. Nah, mungkin yang menjadi pembeda antara base ini dengan base nomor 2 sebelumnya yaitu pada fokus pertahanannya. Jika pada base nomor 2 sebelumnya itu berfokus kepada 2 bangunan Inferno Tower yang diletakkan di satu titik yang sama, untuk base ini agak sedikit berbeda karena jika kita lihat di sini titik fokus pertahanan Inferno-nya itu dipisahkan di masing-masing area. Jadi satu di area sini dan satunya lagi di area sini. Yang mana tentunya kondisi seperti ini ada kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Nah, namun untuk base ini saya rasa tidak hanya fokus kepada titik pertahanan Inferno-nya saja. Karena jika kita lihat secara detail di area jam 12 pada base ini juga sebenarnya tidak bisa diremehkan karena dijaga oleh Tesla Tower dan juga 2 hero. Dan okelah, untuk bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base kali ini adalah Minion Super atau juga Titan Electro.
Base nomor 4. Nah, lanjut lagi ke base TH12 berikutnya. Di sini ada sebuah base yang berpotensi besar sekali membuat pasukan lawan terpecah belah. Karena kalau kita lihat untuk base ini, itu termasuk ke dalam kategori base simetris. Yang mana untuk kategori base simetris seperti ini, biasanya banyak sekali yang terkecoh, yaitu dengan menurunkan pasukan dari area sudut base. Nah, lalu apa sih dampaknya jika menurunkan pasukan dari area sudut? Jawabannya hanya satu, yaitu pasukan akan terpecah belah. Semisal menurunkan pasukan dari area sudut sini, maka pastinya pasukan akan ada yang ke area sana, dan juga sini. Dan apa efek jika pasukan terpecah seperti itu? Yap, lagi-lagi jawabannya hanya satu, yaitu pasukan menjadi lemah. Dan tentunya itu sangat menguntungkan bagi pertahanan kita, karena akan menjadi jauh lebih mudah untuk menghabisi pasukan lawan. Dan oh ya, mungkin untuk base ini itu juga bisa saya bilang termasuk ke dalam kategori jebakan TH, yang mana jika lawan terpancing menurunkan pasukan dari area TH sini, maka siap-siap saja akan menghadapi 3 bangunan pertahanan berat kita ini di akhir penyerangan dengan kondisi pasukan yang sudah sekarat. Lalu apakah pasukannya akan kuat? Saya pun tidak tahu. Dan oke lah, untuk bantuan klan kastil yang saya sarankan pada base kali ini adalah Titan Electro dan juga Golem Ace. Base nomor 5. Oke, lanjut lagi ke base TH12 berikutnya. Jika kalian melihat base ini, saya yakin pasti kalian sadar jika konsep base ini adalah konsep gabungan antara base nomor 1 dan juga base nomor 4. Yang mana pada base nomor 1 tadi sudah saya jelaskan kenapa base dengan tipe seperti ini sangat mungkin sekali bisa membuat lawan yang menyerang base ini hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Karena base bagian dalam yang terpisah dengan base bagian luar. Terlebih lagi didukung dengan penataan tembok yang seperti ini, dan juga adanya area spasi kosong. Itu akan membuat semakin kesulitan bagi pasukan lawan agar bisa memasuki area base bagian dalam kita ini. Dengan pertahanan base bagian dalam kita ini bisa dengan mudah menyerang pasukan lawan yang sedang sibuk menyerang base bagian luar kita ini. Nah, tapi jika kita lihat secara sekilas untuk base ini sebenarnya juga lumayan mirip dengan base nomor 4 sebelumnya, yaitu base dengan tipe simetris, yang mana juga sudah saya jelaskan. Jika base simetris seperti ini diserang dari area sudut, maka ada kemungkinan yang sangat besar sekali bagi pasukan lawan yang menyerang base ini akan terpecah belah, dan tentunya akan membuat pasukan lawan tersebut menjadi lemah, dan pertahanan kita akan menjadi jauh lebih mudah untuk menghabisi pasukan lawan tersebut. Dan oke lah, untuk bantuan klan kastil yang saya sarankan pada base kali ini adalah Titan Electro, atau juga Golem Ace, atau juga Minion Super. Base nomor 6. Oke, untuk base TH12 ini saya khususkan untuk kalian yang mungkin saja sedang mencari sebuah base TH12 untuk berprogres, atau mungkin hanya sekedar mencari base TH12 yang rapi dan juga teratur. Karena kadang ada juga player Clash of Clans yang tidak terlalu mempermasalahkan jika base-nya selalu rata pada saat diserang lawan. Yang penting enak untuk dilihat. Jika kalian salah satu orang yang seperti itu, bisa tulis di kolom komentar. Karena jujur saja saya adalah tipe player Clash of Clans yang seperti itu. And ya, gua Padli will be back. Semoga